Selamat pagi, perkenalkan nama saya Fani Febrianti. Saya akan menjawab tugas belajar di luar kelas hari keempat, yaitu melaporkan dan mengupload hasil observasi kelas yang telah dilakukan. Dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang A. Pengamatan terhadap motivator. Bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid? Dengan cara menyapa dengan penuh semangat dan ceria. Contohnya, halo kakak, selamat pagi. Sudah sarapan atau belum? Sudah mandi atau belum? Yang kedua, bagaimana cara motivator melakukan kegiatan bimbel interview, yaitu dengan cara apakah sudah siap bermain dan belajar hari ini. Lalu dengan cara pertama, lakukan berdoa, bernyanyi, dan pupuk semangat dan berdialog dengan bahasa bimbel. Yang ketiga, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan, menjadikan murid senang di dalam kelas dengan melakukan kegiatan yang mereka sukai. Yang keempat, bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog, yaitu menanyakan anak sudah makan atau belum. Tadi diantar dengan PA atau MA. Jadi setelah anak merespon pertanyaan yang didukung motivator, kita telah melaksanakan dialog. Yang kelima, bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak. Motivator bisa memberikan reward dengan pujian, wah kakak rajin, anak semangat ya. 6. Kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak, yaitu saat kegiatan inti sudah terlaksana dengan baik. 7. Bagaimana ekspresi dan sikap penampilan motivator selama kegiatan bimbel. Motivator harus selalu ceria dan penuh semangat, ramah, dan untuk penampilan motivator harus rapi dan bersih. Yang ke-8, apa yang dilakukan motivator agar murid tidak merasa bosan? Motivator harus memvariasikan kegiatan sesuai dengan kemampuan dan kemauan murid. Yang ke-9, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan? Tentunya tidak bersamaan ya, karena setiap materi yang diberikan oleh motivator sesuai dengan kemampuan anak didik. Yang B, pengamatan terhadap murid. Bagaimana ekspresi dan sikap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan membuka? Ekspresi murid itu beragam, ada yang malu-malu, ada yang langsung akrab, ada yang pertama kali bertemu motivator seperti itu. Yang kedua, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, tidak bersemangat selama kegiatan bimbel? Selama kegiatan di bimbel, semua murid itu selalu ceria dan penuh semangat. Yang ketiga, bagaimana ekspresi dan sikap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti? Semua murid selalu bersemangat dan memiliki antusiasme yang tinggi. Yang keempat, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan motivator? Semua murid selalu senang dan melakukan semua kegiatan yang dilakukan oleh motivator. Yang kelima, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan motivator? Pasti ada, dan setiap motivator harus selalu siap membantu dan membimbing murid hingga mampu. Yang keenam, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Jadi, karakter yang berbeda. Saat bertemu motivator tentu ada yang akrab atau ada yang malu-malu atau langsung aktif bercerita. Yang C, pengamatan suasana kelas. 1. Jelaskan bagaimana suasana kelas oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Ketika observasi, anak-anak selalu ceria, bergembira, dan kelas menjadi menyenangkan. Yang kedua, apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Selama magang, tidak ada kekerasan yang terjadi di bimbel. Yang pertanyaan D, yang pertama, apa yang dilakukan motivator murid ketika kegiatan pembuka? Kegiatan pembuka yaitu berdoa sebelum belajar, bernyanyi, bertepuk tangan, dan berdialog. Yang kedua, apa yang dilakukan motivator murid ketika kegiatan inti? Menerapkan teori Bandul ke evaluasi afeksi, evaluasi kognitif anak,
dan dengan cara memberi reward. Yang ketiga, bagaimana jelaskan kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan murid pada saat kegiatan inti, yaitu dengan cara bermain baca-bacaan. Yang keempat, apa yang dilakukan motivator dan murid ketika kegiatan menutup, mengulang materi dan berdoa setelah belajar. Yang kelima, berapa lama durasi kegiatan bimbel interview yang diterapkan oleh motivator. Durasi yang ditetapkan adalah 40 menit untuk 1 kali pertemuan. Sekian jawaban dari saya tentang hasil observasi kelas. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.